untuk ya kita bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi dan bisa fellowship bersama untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya tadi bangun jam 3.15, saya ingat, wah iya ini saya diberi kesempatan untuk sharing firman Tuhan. Lalu saya nggak berani tidur lagi karena saya tahu kalau saya tidur lagi pasti bablas. Bablas sampai pagi maksudnya. Puji Tuhan bahwa Tuhan membangunkan saya sehingga saya bisa duduk bersama Bapak Ibu Saudara. Ya, eh, renungan renungan bertemakan soteriologi itu kalau dalam sekolah teologi itu menjadi satu apa namanya eh, sesuatu yang sangat dasar ya kan, dalam konteks belajar Alkitab tentang keselamatan. Nah ini sangat basic ya. Eh, Ya tentu saja tema keselamatan dalam konteks yang kita akan renungkan pagi hari ini eh, bisa di antara kita beda karena pemahamannya memang ada yang berpaham Calvinis, ada yang lain ya. Eh, Namun saya akan angkat 1 Yohanes 5 11 sampai 13. Kita yuk buka bersama-sama 1 Yohanes 5. Barangkali Bu Parita sudah ketemu, bisa bantu saya. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13. 13. Oke. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memilih hidup yang kekal. Amin. Oke, tolong perhatikan kata kuncinya tahu. Tahu artinya tidak semoga, tidak kira-kira, tapi sesuatu yang pasti. Oke, nanti kita sepakat ya. Makanya pagi ini saya akan berikan tema namanya kepastian keselamatan. Nah, saya akan coba kemarin ketika habis menyampaikan diskusi tentang historical of Islam dan Palestina, saya langsung membuat sketsa ya. Coba kita lihat share screen. Hmm. Kok malah hilang? Halo, oke. Ini saya lama belajar tentang menggunakan laptop lah, sudah lama.
share dulu. Oke, saya katakan bahwa assurance of salvation, kepastian keselamatan. Keluarkan PowerPoint-nya dulu. Oh, PowerPoint-nya dulu. Iya, PowerPoint-nya dulu dikeluarkan, baru share screen. Oh gitu. Iya, Udah lama nggak pakai, jadi ini sedang berproses. Laptopnya sudah lemot. Oke, assurance of salvation. ya oke ya. Ini Ya, itu diklik juga, klik 2 kali lah. ya oke. Ini kan ini bahan-bahan saya dalam konteks untuk memberikan apa di kontekstualisasi. Ini sempat saya membuat PowerPoint. Oke, ini sembari kita lihat sketsa yang saya buat. Tentu yang dimaksudkan tentang kepastian keselamatan ini itu pertama-tama karena keyakinan yang datang oleh karena iman. Kalau dalam istilah lain adalah dikaruniakan keyakinan karena iman. Oke, ini baru proses. Jadi kalau kita lihat dalam konteks ini, kepastian keselamatan ini, itu semata-mata karena anugerah. Anugerah kita sama-sama tahu, kekristenan sangat menekankan anugerah. Lalu juga dibilang oleh konteks F289 yang pernah kita bahas beberapa kemarin ya, kalau nggak salah 2 hari yang lalu, itu karena bukan karena perbuatan. Udah keluar ya anunya PowerPoint-nya ya Pak Raples. Pasti dibesarin, Pak. Apa? Minimize-nya coba dibesarin. Minimasnya dibesarin. Ya, itu yang kotak itu ya. Kotak kecil itu di kanan atas. Kanan atas. Oke. Kan ada silang, ada minimize, ada kotak tuh. Dibesarin. Diklik, Pak. Di, di, Diklik kotak kecil itu. Iya, ini sudah tak klik tapi nggak bisa itu. Oh, Oke, enggak. oke, nah ini intinya ini sih. Nah, tapi ini kebaca nggak muncul nggak? Ya, kecil sih Assurance of Salvation 1 Yohanes 5:11-13. Kursornya geser ke kotak kecil di samping tanda silang di kanan atas, Pak. Ya, itu Pak. Ya, ya itu. Kan itu ada Ada minus, ada kotak, ada silang tuh kotaknya diklik. Ya, nggak jalan. Oke, nggak jalan. Tak klik sudah nggak jalan. kursornya udah deket tuh, Pak. Hah? Kursornya digeser ke Ya, tuh kanan kursornya sedikit. sudah di share itu. Iya, Naik ke atas lagi dikit di yang ada gambar segi 4. Iya, yang ada kotak tuh. ya Kotak. sudah pas. Sudah. Sudah, tapi nggak muncul. Oh, Mungkin laptopnya sudah anu ya, sudah sudah lama sekali di zaman anakku kuliah di Jakarta nih. Pak, nih Kak kembalikan laptopnya. Sudah lama nggak pakai. Oke, ya ya udahlah. Kita kalau ya, kecil banget juga nggak apa-apa lah. Jadi
Assurance of salvation itu eh, Dagang Muslim. ya kepastian keselamatan. Jadi saya bilang bahwa dasarnya kasih karunia oleh karena iman ya, itu jelas kita sama-sama sering sudah kita bahas, bukan karena perbuatan usaha manusia, bukan menjalankan ritual-ritual agamawi yang ketat, ya. Juga bukan berusaha berbuat sebaik mungkin, bukan ya, tapi semata-mata karena kasih karunia oleh karena iman. Jadi kalau saya katakan karena iman itu apa namanya? Kalau dalam istilah Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam konteks setiap orang yang percaya ini itu saya ulang-ulang lagi bahwa yang membawa kepada kepastian keselamatan adalah bukan belief, bukan faith, tetapi trust. Saya nanti akan mencoba untuk menyampaikan satu perenungan, perbedaan yang signifikan antara orang hanya sekedar percaya, belief atau faith, tapi tidak trust. Nah, artinya trust itu kan artinya kan mempercayakan penuh kepada Kristus yang tadi dibilang setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tentu di sini peran Trinitas itu tetap berperan. Allah yang memanggil, Kristus yang menyelesaikan karya di kayu salib, lalu Roh Kudus yang menyadarkan dalam konteks untuk menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan secara pribadi. Nah, kalau saya bilang assurance, kepastian, itu ditandai oleh satu pikiran, sikap, dan perilaku yang terus berubah. Pikiran, sikap, dan tindakan yang terus berubah. Jadi kalau orang yang mengaku bahwa dia sudah beriman atau percaya Yesus, tapi dalam perilaku hari-harinya itu tidak berubah, itu sepertinya kurang pas ya. Walaupun kita tahu bahwa sebenarnya tindakan-tindakan perbuatan baik itu adalah sebagai ucapan syukur atau sebagai tanda respon kita terhadap kepastian keselamatan. Bahkan dikantar juga oleh kitab Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, dalam definisi tadi kepastian keselamatan karena anugerah, karena iman, dan juga bukan karena perbuatan. Kenapa ini juga perbuatan muncul? Perbuatan konteks ini adalah perbuatan oleh karena sebagai tanda ucapan terima kasih. Ya, kita semua paham seperti ini ya, bahwa perbuatan baik itu akibat respon kita karena keselamatan dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam konteks
In assurance of salvation ini ada 3 tanda ciri khas yang melekat pada seseorang yang memiliki kekekalan tadi atau keselamatan yang kekal. Itu adalah suatu kepastian. 1 Yohanes 5, 11 sampai 13 tadi. Tanda yang pertama adalah ada buah pertobatan. Itu dalam Matius 3 ayat 8. Jadi pertobatan itu sendiri tetap ada buah-buah, kan perilakunya berubah dari kehidupan lama menjadi kehidupan yang baru. Tentu Alkitab pernah narasinya adalah kamu adalah ciptaan yang baru. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Oke, itu ciri yang pertama. Ciri yang dalam konteks pertobatan. Lalu ciri kedua, buah roh, ya, buah roh. Setiap orang yang trust in him itu ada buah roh yang memiliki 9 karakteristik, ya. Kalau orang yang dijamin keselamatannya, memang dia ada meterai Roh Kudus, dan meterai itu yang membuat hidup kita bermakna. Hidup kita punya daya tarik, hidup kita punya menjadi magnet bagi banyak orang. Dan kalau kita tahu bahwa buah roh ini kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, dan seterusnya, sampai penguasaan diri, itu dalam Galatia 5, 22, 23 itu tidak ada yang menentang. Berarti ya sangat, ini sangat punya full power. Jadi selain tadi ada buah pertobatan, tapi juga ada buah roh. Roh R-nya gede, ya. Jadi buah Roh Kudus. Jadi ini satu fakta bahwa setiap orang yang di dalam Kristus, yang trust in Him, itu ada buah roh. Ada buah roh. Dan itu menjadi magnet. Dan tidak hanya magnet, tetapi kita sendiri sangat menikmati. Nanti saya akan kesaksian, ya, bagaimana bedanya yang sebelum kita trust in Him dan hidup dalam trust in Him. Jelas bahwa kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, dan sampai akhirnya penguasaan diri, itu sebenarnya satu kenikmatan bagi orang yang trust in Him dalam kehidupan ini. Walaupun kita mungkin banyak persoalan, problem, ya tidak ada satu teori yang mengatakan bahwa trust in Him terus kita bebas masalah, nggak ada. Bahkan masalah itu temannya hidup. Namun dia bisa menikmati kehidupan ini. Lalu tanda yang ketiga, indikator yang ketiga adalah selain buah pertobatan, buah roh, ada buah jiwa-jiwa yang dimenangkan, yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Yohanes 15 ayat 16 sampai 17 mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Buah yang tetap ini, buah yang kekal ini adalah jiwa-jiwa, saudara. Mungkin kita mikir, merenungkan. Apa yang sifatnya kekal, tetap?
itu salah satunya adalah jiwa. Eh, Ya memang ketika, ya ini agak sedikit mundur, bahwa ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, kamu akan mati. Ternyata kan kematiannya bukan kematian dalam pengertian fisik. Waktu itu kan langsung Hawa dan Adam tidak mati. Tapi fisik ini masih berproses. Dan kematian itu kematian jiwa. Dan rohnya terputus dengan Tuhan. Nah ini kan satu doktrin yang kadang bisa beda pendapat. Namun ketika orang trust in Him, keterputusannya tersambung lagi. Jadi kalau kita ngomong dalam konteks assurance, kepastian keselamatan, itu ada tanda-tanda buah pertobatan, buah roh, dan buah jiwa. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku jikalau kamu berbuah banyak. Yohanes 15 ayat yang ke-7 atau 8 ya. Ini indikator orang yang trust in Him. Jadi selain kita menikmati hidup ini, karena ada kuasa, ada Roh Kudus, ada buah-buah roh, itu kita dimungkinkan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sangat. Lalu indikasi yang berikutnya lagi adalah orang yang trust in Him itu adalah mengandalkan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu Yeremia 17 ayat 5, 6, 7, 8. Oh, 7, 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu senada dengan kami dulu adalah di surah pertama itu dikatakan hanya kepadamu kami berharap. Nah, dalam konteks ini, orang yang trust in Him itu dia mengandalkan Tuhan total. Sehingga kekhawatiran itu hilang lama-lama. Oke, ini ya, ini dalam konteks trust in Him itu ditandai oleh ya pertama mempercayakan sepenuh roh, jiwa, dan tubuh. 1 Tesalonika 5 ayat 23 mengatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna jelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus Tuhan ya dalam konteks trikotomi. Ya memang ini agak saya waktu belajar tentang psikologi itu ada yang namanya dikotomi, ada yang namanya trikotomi. Tapi Alkitab mengatakan 3 dimensi atau trikotomi. Lalu ditandai oleh perubahan pikiran, sikap, dan tindakan. Itu tercermin di dalam konteks buah pertobatan, buah roh, dan buah tetap atau jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Lalu indikator yang paling kuat orang yang trust in Him itu adalah mengandalkan Tuhan. Ini, nah ini sekarang saya akan bersaksi aja. Waktu kecil sampai remaja, saya itu tidak bisa menikmati hidup. Hidup saya penuh dengan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Situasi waktu itu, waktu saya kecil sampai remaja itu, sampai muda ya, itu situasi bangsa ini tidak kondusif. Situasi keluarga kami, keluarga yang
sebetulnya ayah saya itu adalah seorang pegawai sipil uh, di militer. Jadi singkat ceritanya era waktu saya kecil itu satu satu kompi ya kalau nggak salah itu tentara terlibat politik. Sehingga pegawai negerinya pun, pegawai sipilnya pun dinilai kena. Jadi situasi waktu itu, tapi akhirnya cepat diselesaikan dengan cepat karena memang tidak terlibat dalam kepartian itu, dan waktu itu kan apa namanya, memang terjadi gerakan 30S ya, PKI ya. Itu waktu saya masih ingat betul salah satu peristiwa. Berbagai peristiwa-peristiwa itu membuat saya tertekan. Saya hanya hidup dengan ibu saya, boleh dikata jual di mulak barang-barang di pasar, lalu dijual di sekolah, ya kayak buka semacam warung gitulah. Jadi kadang-kadang dalam konteks jualan itu kadang-kadang nggak dapat untung. Singkat ceritanya, saya takut dalam banyak hal. Takut mati, takut nggak bisa makan. Karena situasi yang seperti itu, saya sering mencuri akhirnya. Saya waktu kecil ingat ya, situasi yang saya mencuri mangga, mencuri jeruk tetangga itu biasa. Itu sebagai ekspresi bahwa saya itu sebenarnya hidupnya memberontak terhadap kehidupan waktu itu. Lalu dalam proses itu saya itu menerima selebaran dari satu lembaga namanya kalau nggak salah IEHC, itu Indonesia Evangelium Context. Itu menyebarkan traktat tentang jalan menuju hidup bahagia. Oh, saya tertarik. Traktat itu bicara tentang jalan menuju kebahagiaan hidup. Saya tertarik. Terus akhirnya di dalam konteks ini di apa namanya ada semacam kursus tertulis gratis gitu. Ke saya sebatas iseng ya waktu itu, saya baca-baca aja dikirimin gitu, tak baca dikirimin, oh tentang Isa Al-Masih. Nah, klimaks cerita lembaga IHC itu yang dimotorin oleh Romulo Maling ya, Romulo Maling namanya. Itu dari Filipina ya. Itu bikin KKR di Solo. Saya itu kan kelahiran Solo ya. Tanggal saya salah satu yang diundang di acara KKR itu. Saya datang aja. Saya udah ngikutin kursus tertulis itu kurang lebih 6 bulan. Tapi saya kok tertarik ya, tertarik banget. Klimaks cerita tanggal 6 September tahun 1978, usia saya 18 tahun waktu itu, eh, ditantang begini. Kurang lebih tolong direnungkan dan dipikirkan serius bahwa setiap orang yang dalam percaya kepada Yesus, dia punya istilah Yesus, itu dijamin keselamatannya. Dan siapa yang sungguh-sungguh mau menerima kasih anugerah kepastian surga, ya, kepastian keselamatan, silakan maju ke depan. Nah, itu saya maju ke depan. Itu tanggal 6 September 1978 jam 5 sore. Saya ingat waktu itu. Nah, waktu saya sudah maju ke depan di Matelar ya, ditumpangi tangan gitu kurang lebih, saya berarti sudah mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu kan dalam konteks traktat yang sudah dibagikan kan sudah bicara tentang itu. Jadi klimaknya itu ditantang begitu. Sejak saat itu saya mikir, waduh, saya mau gabung gereja mana nih? Lalu
saya ngomong sama tetangga saya yang kebetulan Kristen, boleh nggak aku ikut ke ini, ke gerejamu? Ah, benar kamu. Benar, saya bilang gitu. Karena dia tahu bahwa kehidupan saya itu, saya tetanggaan itu, saya suka mencuri, suka berantem, hidupnya nggak karu-karuan itu dia tahu. Tiba-tiba dia ngomong, benar kamu? Benar, saya mau ikut. Singkat cerita, saya itu digonceng pakai sepeda ontel itu ya ke gerejanya dia. Ternyata dia itu guru sekolah minggu, guru anak-anak. Saya duduk di situ, dengerin. Saya kan udah gede, ya anak-anak itu masih kecil-kecil gitu kan. Coba sekarang kamu ngabsen anak-anak ya, namanya anaknya kan kebanyakan orang ini ya, etnis Tionghoa, Chinese ya. Namanya kan susah di marganya itu. Tapi saya ingat nama Stephen, David, itu nama-nama itu di mana nih cerita itu? Yang apa kalau Tan Mailing apa yang marga-marga itu waktu saya suruh ngabsen anak-anak itu sebatas saya aneh ini namanya. Ya, dulu kan aneh karena memang saya nggak paham dari segi marga Chinese ya. Singkat ceritanya saya di situ mulai penasaran mengerti pengen lebih dalam tentang uh, iman kekristenan. Aku pinjam dah bukumu atau kitabmu. Saya dipinjami buku cerita Another Phrase ya, itu menceritakan tentang kisah-kisah Injil atau kisah Yesus melalui gambar. Saya ya saya baca aja di situ. Menarik juga. Nah, singkat ceritanya, lalu ketika saya mulai bertumbuh di gerejanya dia, teman saya itu, tiba-tiba kok saya semakin menikmati kedamaian. Yang dulu saya penuh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan itu terkikis ya, terkikis. Dan ketika saya akhirnya bisa masuk di perguruan tinggi, saya bisa kuliah di Universitas Negeri 11 Maret Solo. Saya sudah berarti tahun 78 saya masuk di perguruan tinggi tahun 80, 1980. Baru saya 81 3 tahun kemudian dibaptis ya secara dogma Kristen. Dibaptis itu berarti saya sudah klimaks trust in him ya, berproses ya. Lalu dalam perjalanan hidup saya waktu kuliah, kok saya menjadi tertarik hal-hal yang rohani, ini lebih mengarah kepada kekekalan itu. Nah, saya menikmati betul ya proses-proses trust in him itu akhirnya saya menikmati yang namanya apa kebahagiaan, ketenangan, terus tiba-tiba kok aku bisa mengasihi sesama yang dulu suka berantem itu berubah. Jadi buah-buah roh itu nyata. Klimaknya tahun 86 itu ada Stephen Tong KKR di Kota Solo di gereja di mana saya bergabung. Nah, di situ ada tantangan Stephen Tong dari Jakarta ya. Ngomong bahwa siapa mau diutus Tuhan kemana saja, siapa yang mau dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil, siapa mau dipakai Tuhan, kurang lebih tantangannya kurang lebih begitu. Maju ke depan. Nah, saya juga maju ke depan akhirnya. Itu setelah saya percaya, bergabung, lalu dibaptis, lalu baru kemudian beberapa tahun kemudian saya ditantang lagi untuk menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. Singkat ceritanya, saya mau. Karena saya betul-betul menikmati perbedaan hidup di sebelum saya trust in him dan trust in him itu beda banget. Sampai hari ini. Nah, ini kesaksian saya ini adalah beda betul ya. Jadi orang, maaf kata kalau disebut Kristen dan non-Kristen, dalam konteks istilah Kristen dan non-Kristen, walaupun saya sebenarnya kurang setuju setelah saya belajar teologi ya. Kehidupan ini betul-betul kita itu
bisa menikmati. Bahkan menjadi berkat orang lain itu natural saja, tidak sesuatu yang dipelajari serius, enggak. Terus lalu ketika saya menyerah menjadi hamba Tuhan, saya sekolah teologi di Jakarta. Terus beberapa teologi saya masukin. Sampai klimaknya saya memang tadi di Filipina ya. Singkat ceritanya, saya dipakai Tuhan, mungkin sudah ribuan orang mendengar Injil yang Tuhan memakai saya ini. Tapi dalam cerita-cerita ribuan orang yang mendengar Injil itu, saya sempat terancam, saya sempat mau dipenjarakan, saya dipanggil polisi pernah, akhirnya saya lari ke Bukit Doa juga pernah. Tapi saya nggak takut sebenarnya, takut sesaat, tapi akhirnya keseimbangan dalam pelayanan ini, ya memang itu satu kalimat begini, teman-teman. Ini teman-teman yang melayani Tuhan dalam konteks misi ya. To receive Christ cost nothing, oleh karena anugerah dan karena iman. To follow Christ cost something, ada harga yang harus dibayar. Mulai ada harga yang dibayar. To serve Christ cost everything. Itu saya khotbahkan juga waktu itu di Filipina. Siap membayar segala-galanya, bahkan nyawa pun dipertaruhkan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus, dan itu assurance, dijamin, bahkan di samping keterjaminan, itu kita juga bisa menikmati buah roh, bahkan juga banyak jiwa yang kita muridkan, kita menangkan, itu karena kasih anugerah Tuhan yang memakai kita. Karya Tuhan melalui di dalam dan melalui kita, sehingga kita dapat dipakai Tuhan sampai saat ini. Masalah kebergantungan kepada Tuhan, ketika saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya itu kan sebenarnya mengalami tantangan yang dari orang tua saya. Apa kamu kuliah itu bukan untuk seperti itu? Kuliah itu supaya kamu begini, jadi pegawai negeri lah, atau sukses dalam ekonomi lah, dan sebagainya. Saya bilang, Pak, orang tua saya yang bertanya begitu, apa kamu jadi hamba Tuhan bisa kaya? Pertanyaannya menyerang saya terus. Pak, saya bilang, Bapak, saya tetap dalam panggilan Tuhan. Karena bukan saya yang memilih, tapi Tuhan yang memilih saya dipakai alatnya. Soal kaya miskin, itu adalah wilayah antara Tuhan dan saya, Pak. Kalau Tuhan mau kasih kita kaya raya, bisa, Pak. Namun, apakah karena itu? Enggak, saya bilang itu. Teman-teman, sampai hari ini saya tidak pernah, ketika saya sudah trust in Him, tidak pernah kekurangan. Makan cukup, pakaian cukup, tidur nyenyak, menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, kurang lebih itu kesaksian saya. Dalam konteks, kesimpulannya adalah 3 hal. Orang yang trust in Him ada kepastian keselamatan. Dasarnya adalah anugerah. Oleh karena iman dan bukan karena perbuatan, ditandai oleh hidup yang berbuah dan berubah. Amin ya. Ini kesimpulannya betapa indahnya kita di dalam trust in Him. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa kami bicara keselamatan ini, bahkan 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 13 meneguhkan kita bahwa kami harus tahu bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Dan kehidupan kekal itu adalah dijamin karena ada meterai Roh Kudus dalam hati kita, dan kami mengucap syukur karena di dalam Kristus kami bisa menikmati hidup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara.